bagaimana kalau Indonesia bubar? Dan sudah pasti bubar. Cuman saat itu apa yang harus Anda lakukan? Ya, saat itu apa yang harus Anda lakukan? Pembahasan ini belum pernah dibahas oleh media manapun, ya, belum pernah. Mengapa Anda harus mempersiapkan diri saat Indonesia bubar? Islam. Serem ya, saking perintah itu udah nggak bisa setoran lagi sama ormas Islam, maka yang suruh setoran adalah rakyatnya, dirampok. Jadi kalian ini sekarang ini sedang dalam proses dirampok oleh negara. Kalau dulu dengan sistematis, kalau sekarang udah nggak pakai sistematis, terang-terangan, saudara ya. Begitu tanahmu kosong, diambil alih langsung oleh negara, dikasihkan ke ormas Islam. Saya ulangi, paspornya baru. Kenapa baru? Maksudnya paspor yang masih panjang. Sebab itu nanti chaos, kamu nggak bisa perpanjang paspor, tuh, saudara. Ya, tahu kemungkinan kamu nggak bisa perpanjang paspor, kemungkinan ya saya bilang lagi aja ya, nanti diulangi lagi. Ini saya sambil setir, saya ngomongnya di luar kepala nih ya, luar biasa. Ini wangsit dari Jibril. Ketiga, saudara, ya, sebelum bubar, sebaiknya Anda sudah keluar negeri. Kasihan tuh kalian, ya. Tapi kalau tabung mau nggak seberapa, ya hati-hati karena nanti bank-bank banyak yang nggak kuat bayar. Ini puyeng sekali, saudara ya. Waduh, ini yang saya omongin ke kalian ini saya bahaya sekali nih. Kasihan juga nih Bang ya kalau saya bilang begini. Yang saya omongkan ini, yang saya kasihkan ini bukan buat nakut-nakutin Anda, tapi Anda bersiap. Beda ya, nakut-nakutin dengan bersiap-siap itu beda. Yang perlu kamu lakukan sekarang ini adalah bersiap-siap. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia. Kembali bersama dengan Joseph Paulsan, Nabi 26 dan rombongannya dari mancanegara. Dan luar biasa, kita sudah membahas dari topik ke topik, bahasan-bahasan yang cukup serem dan cukup panas ya, sampai pemerintah Indonesia ya menahan nafas ya, karena semua informasi yang disembunyikan oleh media Indonesia dan pemerintah Indonesia semua dibuka di channel ini tanpa terdengar-aling-aling. Ya, dan kita sudah sampai ke puncak, segala puncak berita. Bagaimana kalau Indonesia bubar? Ya, bagaimana kalau Indonesia bubar? Dan sudah pasti bubar. Cuman saat itu apa yang harus Anda lakukan? Ya, saat itu apa yang harus Anda lakukan? Pembahasan ini belum pernah dibahas oleh media manapun, ya, belum pernah. Mengapa Anda harus mempersiapkan diri saat Indonesia bubar? Nah, itu akan ruwet sekali tuh. Kalau kamu tidak punya apa-apa, nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau kamu punya apa-apa, ribet itu, saudara ya. Saat Indonesia bubar itu akan menjadi saat yang mengenaskan, ya. Akan bagi orang-orang kaya, bagi orang-orang miskin ya bubarnya bubar aja, nggak ngefek, ya. Tapi kalau Anda kaya, itu sangat mengenaskan. Dan kalau Anda lagi di luar negeri, itu juga membingungkan. Kecuali Anda bergabung dengan Joseph Paulusang di Belanda, maka tidak akan bingung ya. Karena saya ajarin caranya. Kalau Anda ada ya di eh, Indonesia, maka siap-siap udah nggak bisa pergi ke luar negeri. Paspormu tidak akan laku. Ya, sekarang aja paspor Indonesia udah nggak laku ya. Kamu mesti bikin visa, ya. Kamu mesti bikin visa. Karena sekarang nggak laku paspormu. Artinya, ya itu tadi harus pakai visa kalau minta izin. Nah, kalau kamu ada sekarang ini punya tanah yang luas, ya, saat itu bisa diambil alih sama pemerintah. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya, saudara. Tapi ada yang paling mengerikan, ya.
ketika kamu di Indonesia ini bubar, ketika legalitas kebangsaan Indonesia ini bubar. Ya, hari ini kita mendengar bahwa kalau kamu punya tanah, punya lahan, itu kosong, ya, 2 tahun kamu nggak pergunakan, ya, ada laporan, langsung diambil dan diserahkan kepada Ormas Islam. Serem ya, saking perintah itu udah nggak bisa setoran lagi sama Ormas Islam, maka yang suruh setoran adalah rakyatnya, dirampok. Jadi kalian ini sekarang ini sedang dalam proses dirampok oleh negara. Kalau dulu dengan sistematis, kalau sekarang udah nggak pakai sistematis, terang-terangan, saudara ya. Begitu tanahmu kosong, diambil alih langsung oleh negara, dikasihkan ke ormas Islam sebagai bayaran. Karena negara ini kan bukan negara Islam, tetapi sudah diislamkan, sudah dikuasai oleh Islam. Maka negara harus bayar sama ormas Islam. Ya, namanya ormas, karena itu organisasi masyarakat. Negara harus setoran, kayak sama NU, sama Muhammadiyah, ya, sama grupnya Habib Rizik, grupnya Hercules. Makanya kemarin Hercules bikin ulah, Prabowo juga nggak bisa apa-apa, ya. Nah, apalagi si Hercules kan udah jadi Islam sekarang, ya kan? Itulah bedanya. Ya, kalau orang jadi Kristen, biar perampok dia bertobat, nggak lagi. Kalau orang jadi Islam, jadi Kristen, jadi Islam tambah jahat, ada kayak Hercules ini, ya kan? Dia tambah jahat ya. Nah, lalu bagaimana dong sekarang ini kalian dalam di ujung ini, ya kan? Maka itu saya selalu bilang, ayo diakonia, diakonia, kasih makan, supaya jangan mudah dihasut chaos dulu ya. Ini harus kasih makan itu. Saya nggak main-main ya, dengan memberi makan itu saya nggak main-main. Ya, kita serius ya, kita udah ratusan juta, kita keluarkan miliaran ya. Mungkin dana terkumpul di sini mungkin sudah sekitar 40 miliar kali ya, selama 5 tahun kita, selama 50 tahun kita, 50 tahun, selama 5 tahun kita kumpul, ya kita mungkin sudah sekitar 40 miliar. Kalau 40 miliar berarti dibagi 5, berapa tuh? Berapa tuh setahun ya? Kalau dibagi 5, sekitar 800 juta tuh ya setahun ya saudara ya. 8 kali 5, betul kan? Kalau 5 tahun kita sudah kumpul, ya atau 1 miliar setahun kita udah kumpulin ya, sehingga kita sekarang udah terkumpul sekitar 4 miliar ya, sekitar 4 miliar ya. Kita berapa ya, 4 miliar ya, benar 4, 4, ya 4 miliar betul ya. Bukan 40 miliar saudara ya, kita sudah kumpulkan dana sekitar 40 miliar loh saudara, banyak loh ya. Selama kita live dari mulai saya tenar itu sampai dengan tahun ini kira-kira 40 miliar yang kemarin saya hitung ya. Waktu zaman Saifuddin fitnah saya saja itu sudah 30 miliar tuh saudara ya. Itu hampir 2 tahun yang lalu tuh. Sekarang udah 40 miliar kita kumpulin ya. Dan kita kasih makan di Indonesia, ya, dan kita juga merawat orang-orang Kristen. Dan saya dengan Pak Enardo kita ada proyek juga ya di Kupang dan di Kalimantan. Ini Pak Enardo mana udah lama nggak masuk ya. Di hari Minggu kalau bisa pengumuman dulu ya Pak Enardo sama ini ya. Nanti kita update ya proyek Kalimantan dan proyek Kupang dengan Pak Enardo. Uh, Selama kita masa-masa ini ya kita sudah banyak berbuat, sebisa mungkin ya yang bisa kita lakukan buat buat Anda semua. Jadi tentu ada batasnya karena kita difitnah bolak-balik ya. Kita ada banyak sekali fitnahan dari dalam dan dari luar sehingga ya kita mau berkembang susah sekali ya. Kita sekarang ini masih mentok dengan donasi 500 juta per bulan. Kita belum bisa kasih makan orang sesuai dengan yang kita harapkan, 5.000 per hari. Targetnya 5.000 per hari, kalau satu orang 15 juta, satu orang 15.000, kalau 5.000 sehari, berarti berapa tuh ya? 75 juta per hari ya. 75 juta sehari, 1 bulan, dikali 3, berarti 222 miliar, ya 2,25 miliar. 1 bulan kita membutuhkan 2.250.000 saudara ya. Karena kan 1,5 miliar, kalau kita sehari 75 juta, ya 10 hari saja 750 juta kita butuhnya. Kalau sehari 75 juta ya.
Nah, kalau sehari 75 juta, kita butuh sebulan 2,5 miliar, saudara ya. Sedangkan donasi kita baru 500 juta, saudara. Kemarin malah habis ya, nol ya. Donasi di Damaris itu saldonya nol sampai defisit. Talangi sama Pak Ketua ya, Ketua Pembina kita, Pak Stef. Kita langi berapa puluh juta tuh kemarin ya. Karena kita dananya habis, nol. Karena kemarin kita coba naikkan ya. Nah, jadi kita tinggal depot Surabaya dan sedikit depot Surabaya Jakarta. Tapi kita akan lanjutkan kembali. Kita mau tetap target 5.000 per hari. Karena itu adalah batas psikologi untuk memberi makan, ya, supaya orang itu tidak chaos, ya. Karena proyek makan gratisnya Prabowo gagal, saudara ya. Proyek makan gratisnya Prabowo gagal karena apa? Dikorup semua. Dari ujung ke ujung ya, gila, dari ujung kuku sampai ujung rambut ya, dikorup dengan luar biasa sekali. Ngeri ya, saudara. Turunnya anak nggak jam 38 menit, 17.26 ini jam berapa ini? 16.48 anak ya. Ya, oke. Kita lagi dalam perjalanan menuju Oriental Doven. Kita lagi belanjain buat anak saya ya. Anak saya lagi mau ada pesta apa-apa, selamatan, makan-makan sama temennya, saudara, di rumah ya, supaya irit, jangan makan di restoran. Oke, kita lanjutkan. Saudara, kalau Indonesia ini bubar, ya saudara ya, yang paling penting satu, saudara, jangan sampai chaos. Ya, nanti teman-teman boleh mengembangkan ya. Ini syukur-syukur nanti kalau Om Bung Toba masuk, Pak Teddy juga fokus ya. Nah, kita jangan sampai chaos, saudara ya. Kalau Indonesia bubar, di saat Indonesia nanti mendekati bubar, ya dalam 1-2 tahun ini, jangan sampai chaos. Gimana supaya jangan sampai chaos? Kasih makan. Ya, udah kita bahas detail rinci berkali-kali. Kedua, saudara, ya kedua, Anda usahakan paspor baru, ya. Usahakan paspor Anda adalah paspor baru yang sudah ada stempelnya dari luar negeri, bukan ke Malaysia. Ya, minimal ke Singapura, saudara. Syukur-syukur kamu sudah bisa ke Hong Kong, Jepang, Korea, atau Taiwan, atau ke Cina. Saya ulangi, paspornya baru. Kenapa baru? Maksudnya paspor yang masih panjang. Sebab itu nanti chaos, kamu tidak bisa perpanjang paspor, tuh, saudara. Ya, tahu kemungkinan kamu tidak bisa perpanjang paspor, kemungkinan ya saya bilang. Tapi bisa jadi ada pemerintahan sementara dan semua ex warga negara Indonesia tetap bisa ada di embassy. Tetapi berjaga-jaga, kalau kamu tidak bisa perpanjang paspor, maka paspormu usahakan baru, tapi sudah ada pernah digunakan ke luar negeri. Sebab paspor yang masih kosong, apabila paspormu masih kosong, lalu kamu apply visa ke Amerika atau ke Belanda, saudara. Susah, saudara ya. Tapi kalau paspor itu sudah ada isinya, stempelnya dari Belanda, dari Eropa atau dari Amerika atau Australia, ya, atau ya minim-minim ke Singapura, ya minimal ke Singapura, bukan ke Malaysia ya, tapi ke Singapura, ya, atau pergi ke Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea itu ya. Nah, paspormu itu akan lebih berharga, ya. Ingat-ingat tuh ya. Wah, itu strategi ya, itu strategi. Kamu harus ingat-ingat. Kalau enggak, wah, selesai, kamu enggak bisa kemana-mana. Ya, kamu enggak bisa kemana-mana nanti. Karena paspormu itu nanti nggak berharga lagi. Yang berharga adalah visa di dalamnya. Ya, kalau paspormu polos, tapi kalau paspormu pernah ada track record pergi, kemungkinan masih bisa, walaupun kemungkinan besar kamu akan diblok, atau nggak bisa pergi kemana-mana. Ketika Indonesia bubar, orang negara-negara takut karena kamu pasti akan mencari swaka. Nah, sebelum bubar, sebelum terjadi administrasi Indonesia bubar, ya sebaiknya Anda sudah di luar negeri. Kalau Anda punya uang berangkat, mah berangkat. Menyabung nyawa di luar negeri, taruhan, cari kerjaan. Kalau saya ya, yaitu tadi tagar kabur aja dulu itu memang nggak salah. Ya, kalau Koden punya pemikiran yang berbeda ya, tapi kalau saya berpikir kita praktis, Anda harus makan. Ya, Anda harus makan. Setidaknya satu dari anggota keluarga Anda kirim ke luar negeri. Supaya kalau ada apa-apa di Indonesia, sampai kelaparan, sampai nggak ada uang yang nggak kepake, ada yang bisa kirim uang ke Indonesia dari luar negeri. Ya, bisa kerja di luar negeri. Berbahagialah kalian para TKW, TKI,
Walaupun kalian ilegal yang ada di Belanda, di Eropa, di Amerika, sekalipun kalian ilegal, berbahagialah. Jaga baik-baik, jangan ikut-ikutan demo. Sekali kamu deportasi, kamu tidak bisa pergi lagi. Ya, itu yang kedua paspor. Tadi pertama apa? Tadi apa pertama tadi? Kalian harus kasih makan, ya. Indonesia supaya jangan chaos, jangan bunuh-bunuhan, jangan demo sampai ruwet. Kasih makan. Kedua apa? Kedua paspor, ya. Paspor itu, perhatikan paspor. Nanti diulangi lagi aja ya, nanti diulangi lagi. Ini saya sambil setir, saya ngomongnya di luar kepala nih ya. Luar biasa, ini wangsit dari Jibril. Ketiga, saudara, ya, sebelum bubar, sebaiknya Anda sudah keluar negeri. Ya, satu dari anggota keluargamu sebaiknya kirimkan ke luar negeri buat jaga-jaga. Ya, satu yang pertama tadi kasih makan di Indonesia, tetap kasih makan supaya jangan chaos. Kedua, ya paspormu jangan sampai kosong, tidak ada isinya. Ya, tapi ada stempel dari kedutaan, dari apa imigrasi Singapura, ya, Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea. Syukur-syukur bisa di Australia atau Amerika atau Eropa, ya. Nah, salah satu negara Eropa yang kamu bebas visa, ingat-ingat ya, salah satu negara Eropa yang kamu bebas visa adalah negara Serbia. Ingat-ingat ya, tak Serbia. Nah, kalau Turki gimana? Masalahnya Turki itu adalah pendukung teroris. Kalau kamu punya stempel Turki, itu malah akan menyusahkan kamu, saudara, untuk pergi ke negara lain. Beda kalau kamu punya stempel Israel. Nah, kalau paspormu ada stempel Israel, maka kamu bisa masuk Belanda, masuk Eropa, masuk Amerika dengan lebih mudah. Ya, itu ya, nah, itu strateginya begitu. Kemudian, kamu yang ketiga kan tadi kamu saya bilang, kamu harus kalau bisa salah satu anggota keluargamu ada di luar negeri, supaya kamu bisa support yang ada di dalam negeri. Kalau sampai terjadi benar-benar uangmu udah berharga kayak di Venezuela itu kan uangnya sampai dihambur-hambur di jalan tuh, karena udah nggak berguna lagi tuh, ya uang yang di Venezuela itu sampai dihamburkan begitu ya, sampai uang disebar, udah sampai orang pada bunuh diri karena punya uang 1 triliun bisa nggak kepake semua, kan stres wedan, saudara. Nah, Indonesia itu kan bisa mengalami seperti itu, saudara ya. Sekarang aja kamu dolar 16.000, $1 16.000, kamu tenang-tenang aja tuh, nggak berasa kan? Padahal kan sama apa bedanya dengan zamannya Soeharto? $1 16.000, saudara. Iya kan? Kamu tenang-tenang aja $1 16.000. Ya kamu tenang-tenang. Mall sekarang ramai mallnya ya, tapi cuma orang ngadem doang, asenan doang, Rojali sama Rona. Ya, adanya Bang Rojali sama Mpok Rohana di mall itu. Nah, repot, saudara. Jadi kirim salah satu anggota keluargamu ya ke luar negeri, ya maka dia akan bisa supply kamu, mau legal mau ilegal. Nah, bagaimana Pak? Pak Paul bisa bantu nggak? Saya tidak bisa bantu kalau kamu bukan anggota komunitas kita, saudara. Karena saya sudah bolak-balik nolong orang, ya bukan anggota komunitas kita, malah akhirnya menghakimi saya, teologinya saya beginilah, beginilah. Ah, dasar nggak tahu diri, udah saya bantu, kamu udah bagus, kamu tak bantu, boleh tinggal nggak jadi gelandangan di sini. Nah, sok menghakimi saya lagi. Jadi sekarang saya tutup, saya nggak mau bantu orang, kecuali dia anggota komunitas kita. Kalau dia bukan anggota komunitas kita, maaf, saya nggak bisa bantu. Ya, capek saya jadinya ya. Yang mau ditolong banyak, lagian pastori kita terbatas, ya. Kita nggak bisa tampung banyak orang, ada maksimumnya. Nah, itu ya. Para mahasiswa, semua saya umumkan, mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, kamu butuh tempat tinggal sementara, bisa merapat ke Hagios. Tapi syaratnya kamu harus jadi anggota komunitas. Supaya kitanya nggak ribet dihakimi sama kalian gara-gara beda teologi kita beda. Ya, jadi pengumuman bagi para mahasiswa yang ada di Belanda, kalian ada kesulitan keuangan, kesulitan segala macam ya, kamu merapat ke Hagios Den Haag. Kita akan bantu apa yang bisa kita bantu. Kalau kasih uang kita nggak bisa. Minimum kita bisa kasih tumpangan, kamu bisa nginep sementara, kamu bisa makan di situ,
ya, karena kita selalu ada makanan di Pastori ya. Kita kita kan kita tiap minggu kan kita kasih makan orang. Jadi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, ya kalian boleh merapat ke kita bila kalian butuh bantuan. Kita ada pastori, kita ada gereja, kita ada makanan. Ya kalau minta uang kita nggak kasih, kita nggak punya. Kecuali ada yang mau nyeponsorin saya ya. Semua mahasiswa-mahasiswa yang mau pergi ke Belanda, Anda bisa kontak saya. Ya, bisa kontak saya untuk bisa dicarikan apa namanya tempat, carikan apa. Sekarang kita udah tolong beberapa orang ya, kita sudah bantu beberapa orang. Tapi kalau untuk Anda yang bukan mahasiswa, terus Anda minta tolong saya nggak akan tolong Anda, kecuali Anda anggota komunitas, dan saya tahu Anda member di situ, setidaknya Anda ikut doa pagi, dan saya tahu Anda ikut doa pagi rajin. Sebab saya nggak mau dihakimi, ya Anda nggak ngerti apa-apa, ujung menghakimi saya teologinya salah lah, itulah segala macam kan wajar kalian. Saya yang dokter, saya yang sekolah 10 tahun, kamu belajar dari Google, kamu menghakimi saya kan kurang ajar, kamu namanya nggak tahu diri kan. Jadi saya tidak bisa tolong lagi ya. Nah, nah kemudian itu yang ketiga tadi ya, berarti kamu harus taruh orang, salah satu anakmu, keluargamu ada di sini, di Belanda. Nah, yang keempat, saudara ya, yang keempat, saudara ya, saudara harga tanah nanti di Indonesia itu kan hancur-hancuran. Ya, Anda yang punya aset sekarang, ya saudara ya, Anda yang hari ini punya aset, sebaiknya aset itu, ya, kalau Anda yang punya aset banyak ya, tanah-tanah itu, jualan. Ya, mumpung harganya masih bagus sekarang. Karena nanti itu harganya kan hancur-hancuran, saudara ya, kembali ke tahun 98. Rumah itu dijual murah-murah itu. Ya, dan kita berharap nggak chaos ya. Kita berharap nggak chaos. Anda yang punya aset, punya tanah, punya segala macam ya, jualan. Ya, jualan. Tentu nanti nggak ada harganya. Dan bisa diambil alih sama pemerintah. Kan sudah keluar pengumuman peraturan bahwa tanah kosong 2 tahun dianggurin bisa diambil alih. Termasuk rumah loh saudara ya. Termasuk rumah loh. Hati-hati loh saudara. Prakteknya nanti termasuk rumah. Kalau kamu anggurin bisa diambil sama pemerintah tuh. Ya kan? Nah kalau punya rumah orang udah nggak kuat bayar. Wah pusing pokoknya tuh pusing ya saudara ya. Karena saat itu rakyat akan kacau. Kita akan kacau. Jadi kita berdoa supaya jangan chaos. Sekali lagi ya. Supaya jangan chaos. Supaya kalian jangan sampai ruwet yang nggak karu-karuan. Nah, itu yang keempat tadi ya. Kalau Anda yang punya tanah, Anda yang punya rupiah, cepat-cepat jadikan dolar atau renminbi, saudara. Anda yang tabunganmu rupiah, ya, depositomu rupiah, percaya saya, cepat rubah jadi dolar atau renminbi. Ya, segera. Lebih cepat hari ini bisa tukar, lebih baik. Lebih bagus lagi kasihkan ke Damaris, saudara ya. Donasikan. Karena nanti upahmu besar di sorga. Tetapi, kalau kamu masih mau nyimpan, simpanlah dalam bentuk dolar atau renminbi. Ya. Dan masalahnya, cek apakah bank kamu itu, ya deposito kamu itu asuransikan atau enggak, saudara. Ya. Dan segala macam Anda harus siap-siap. Paling bagus lagi, saudara ya, Anda jaga-jaga ya. Paling bagus lagi jaga-jaga uangnya diambil dari bank. Teman nanti ras kan, wah repot saudara. Saya bilang begini di ras itu, wah kasihan tuh kalian. Ya, tapi kalau tabung mau nggak seberapa, ya hati-hati karena nanti bank-bank banyak yang nggak kuat bayar. Ini puyeng sekali saudara ya. Waduh, ini yang saya omongin ke kalian ini saya bahaya sekali nih. Kasihan juga nih bank ya kalau saya bilang begini ya. Cuman itu nanti bisa tiba-tiba nggak bisa diambil loh uang-uang kalian. Makanya kalian harus cek apakah bank kalian itu diasuransikan nggak. Ya saya tidak tahu sekarang bagaimana sistem perbankan di Indonesia. Tetapi kalau bank di luar negeri itu diasuransikan. Jadi nggak mungkin nggak bisa bayar itu nggak mungkin. Sampai kolaps ya. Kalau di Belanda ini ya, kamu nggak mungkin bank kolaps karena semua diasuransikan semuanya. Ya, nah kalau di Indonesia udah pernah alami, nah, cek aja. Jangan sampai kamu ada insurance, ada apa, sampai kolaps kamu nggak dibayar tuh. Ya paling bagus ya nyimpen emas, saudara ya. Paling bagus kamu nyimpen emas, karena udah nyimpen emas sudah tenang kamu. Di rumah, tapi di rumah kamu dirampok lagi dijarah. Firman Tuhan bilang, jangan simpan hartamu, di mana ngangkat dan karat bisa merusaknya, tapi simpanlah hartamu di sorga, di mana ngangkat dan karat tidak dapat merusaknya.
dan pencuri nggak bisa nyuri, ya saudara ya. Ya itulah untuk bahagia dunia aja saudara ya. Nah kalau kamu mau investasi Pak, di mana Pak investasi? Ya jangan di Indonesia, saudara, habis kamu investasi di Indonesia. Ya sekarang ini yang paling, kalau Indonesia ini kolaps saudara, yang paling diuntungkan itu adalah Singapura saudara. Ya karena semua uang akan dilarikan ke sana. Ya kalau Indonesia kolaps itu yang paling diuntungkan itu Singapura. Ya gila ya. Bentar ya, ini saya bawa anangnya besar banget soalnya ya. Saya bawa anangnya besar, saya mesti hati-hati. Nah, saudara, terus bagaimana Pak jadinya? Kesimpulannya emas, renminbi apa dolar, atau kasih ke Damaris? Ya kasih ke Damaris yang paling benar, saudara ya, buat kasih makan. Yang paling benar itu. Cuman, kita kan mesti realistis bahwa kamu mesti hidup, anak kamu juga harus ada apa namanya untuk kuliah. Nah, sebaiknya ya deposito kamu ambil semua. Ya, emas itu kamu dijadikan emas, saudara ya. Nah, naruhnya di mana? Ya, naruhnya di Singapura. Taruh di Singapura kamu. Kalau mau punya bank di Singapura. Ya, kamu pergi ke Singapura sana. Wah, itu bisa langsung kolaps ya. Saya ngomong begini ini, kalau sampai viral ini, omongan ini, Indonesia bisa langsung kolaps dalam sehari nih, saudara. Tapi itu kamu nyimpen uang di Indonesia udah ngeri, saudara ya. Kalian punya uang hari ini berapa, bisa tiba-tiba hilang besok tuh. Ya, orang nggak ada gegeran aja itu, kamu lihat di Bank Rakyat Indonesia BRI itu loh, uangmu bisa hilang kok, ya kan? Di BRI itu uangmu bisa hilang loh, saudara. Kalau kamu lama nggak tengok itu bisa tiba-tiba hilang uangmu. Ngeri ya. Nah, jadi simpan dalam rupa emas itu lebih baik, ya. Bagaimana dengan cryptocurrency, Pak? Kalau kamu bukan tidak terbiasa bermain dengan Bitcoin, cryptocurrency, ya dengan segala macam turunannya, sebaiknya jangan. Kalau kamu biasa, nggak apa-apa. Jadi jangan, kalau kamu udah terbiasa, jangan. Itu nanti kamu malah ketipu nanti. Udah lebih baik kamu beli emas, udah taruh di Singapura. Ya, kalau kamu takut dengan nilai. Karena Amerika pun sekarang goyang nih, begitu Donald Trump nanti nggak menjabat, saudara turun, Amerika habis, saudara. Begitu Donald Trump turun, ya, dan Amerika tidak dikuasai oleh partai Republik lagi, tapi Demokrat, wah selesai kamu, saudara. Ya, Pak, yang punya usaha gimana ya? Tetap jalan sebisanya, cuman jangan jangan ekspansi. Ya, kalau Anda yang punya usaha, bikin stabil. Ya, anak buahmu selalu kasih makan, diperhatikan supaya jangan tiba-tiba chaos. Ya, Anda yang punya pabrik, Anda yang punya usaha, distabilkan. Anda yang bekerja kantoran, nggak usah ribut-ribut lah. Nah, Anda yang jadi karyawan, nggak usah ribut-ribut, nggak usah demo-demo. Karena itu akan membuat Indonesia makin gawat, ya makin lemah. Ya, jadi sebaiknya kalian semua ya rendah hati, nahan diri, jangan ribut, jangan terjadi. Nah, itulah yang akan terjadi ya kalau Indonesia lagi chaos. Kalau Indonesia bubar dan menjelang Indonesia bubar. Ya, sekarang ini Anda sudah nggak bisa dapat kerjaan ya. Ada lulusan S2 pun, lulusan S3 nggak bisa kerja. Terpaksa jadi Grab, ojol. Atau jadi sopir taksi Grab. Kalau dia malu jadi ojol, ya malu naik motor online, ya dia mobil online, Grab atau Uber kan. Tapi sebenarnya itu adalah pengangguran terselubung kan. Dan itu sekarang lagi dibahas di DPR ya, masalah. Dan itu mau ditekan lagi, mau dirampok lagi itu si si perusahaan ojolnya ini kan, atau Ubernya mau dirampok lagi sama pemerintah. Wah, puyeng ya. Nah, saudara, yang saya umumkan ini, yang saya kasihkan ini bukan buat nakut-nakutin Anda, tapi Anda bersiap. Beda ya, nakut-nakutin dengan bersiap-siap itu beda. Yang perlu kamu lakukan sekarang ini adalah bersiap-siap, bukan takut. Jangan takut, saudara ya. Jangan takut. Tuhan akan cukupkan, jangan khawatir. Yang penting kamu dari sekarang rajin diakonia. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Kamu jangan takut namanya menuai. Kalau Tuhan sudah buka pintu berkat dari surga, nggak ada yang bisa menghalangi, saudara. Kayak zaman kena corona, semua orang lagi pada susah, Tuhan buka pintu buat saya.
ya. Jadi jangan takut ya, bukan masalah lagi corona semuanya susah pacok nih semua, jangan khawatir. Kamu menaburlah hari ini, menabur, berdiakonia, ya beri makan orang miskin. Kalau kamu punya waktu, masak, kasihkan ke Damaris biar ada yayasan Damaris yang masak. Kamu jangan takut, jangan takut saudara. Tuhan pasti akan balas kamu berlipat kali ganda, ya. Jangan takut. Terus dan itu keuangan di Damaris itu terbuka, kamu boleh ngecek kapan saja itu ya. Itu kan ada di website juga itu rekeningnya, semua kan dibuka, itu laporan keuangannya semuanya kan dibuka semua itu. Nah, saudara, hal-hal ini jangan membuat Anda takut, tapi untuk Anda berjaga-jaga dan Anda ngerti kalau nanti terjadi, oh ya, Pak Paulus sudah bilang, ya. Jadi tenang ya, saudara ya. Makanya jangan simpan yang uang-uang yang ya, rupiah begitu ya, sebaiknya dikurskan saja, saudara ya. Nah, itu kan bahaya sekali ya. Anda yang punya tabungan-tabungan itu sebaiknya dibelikan emas. Kalau Anda belikan dolar kan nanti malah jatuh, ya kan harganya kan, rupiahnya kan. Ya belikan emas saja semua. Ya, kalau jadi emas kan Anda tidak akan mengganggu dolarnya. Jadi lebih bagus jadikan emas, saudara ya. Dan hati-hati, jangan ngejar murah kalau beli emas. Belilah di toko-toko resmi, ya. Oke, dari saya sudah cukup sekian.